Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam pilkada sehat. Penerangan jalan umum (PJU) di kota Surabaya, menuai sorotan dari Reni Astuti, legislator asal PKS. Sebab berdasarkan informasi yang diterima Reni, ketika malam tiba ada sejumlah jalan di kota Surabaya PJU-nya tidak menyala. Kondisi tersebut ungkap Reni sangat rentan tidak kejahatan. Informasi terbaru yang diterima Wakil Ketua DPRD Yos Sudarso Surabaya adalah aksi begal sadis yang membacok kepala korban. Peristiwa itu terjadi di Jalan Undaan Kulon. Akibatnya, korban pembacokan harus dirawat di Rumah Sakit Dr. Sutomo, Surabaya, tanggal 12 Oktober tahun 2020. Atas dasar tersebut, Reni mendesak Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, DKRTH, segera mengevaluasi seluruh PJU Kota Surabaya. Berikut pernyataan visual Reni Astuti kepada Raja Warta. Ya, jadi terkait dengan kejadian apapun yang terjadi di kota Surabaya harus mendapatkan perhatian dari pemerintah kota Surabaya. Jadi sebuah kota itu kan dirasakan nyaman ketika indeks ketertiban dan keamanannya itu tinggi. Nah, indeks keamanan dan ketertiban ini harus terus ya kita jaga dan tidak hanya menjadi tanggung jawab dari kepolisian, tapi juga menjadi tanggung jawab dari pemerintah kota sendiri yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan ya apapun sektor yang ada di kota Surabaya. Nah, saya juga mendengar beberapa kasus ya yang membaca juga di media atau mungkin mendengar dari masyarakat ya adanya yang dibegal, kemudian kriminalitas ya di jalan gitu. Saya kira ini harus mendapatkan perhatian. Kita meminta kepada pemerintah kota Surabaya untuk melakukan peta titik rawan ya kriminalitas yang ada, apalagi kondisi pandemi seperti ini, ada kondisi ekonomi sulit bagi seseorang gitu ya, sehingga kemudian ada yang mengambil jalan pintas untuk memperpanjang menjalani kehidupannya dengan cara-cara yang tidak benar, salah satunya dengan tindakan kriminalitas. Oleh karena itu jangan sampai kemudian malah peluang orang berbuat jahat itu malah diperluas ya, malah dipermudah dengan contoh misalkan kondisi kota yang gelap gitu ya, jalan-jalan yang gelap gitu ya. Oleh karena itu dipetakan titik rawan, pastikan faktornya apa gitu ya. Kalaupun faktornya salah satunya adalah titik penerangan jalan yang tidak dipenuhi ya harus segera dilakukan penerangan. Kalaupun di satu sisi saya mendengar pemerintah kota melakukan penghematan untuk PJU ini, tapi tetap dengan tidak mengabaikan keselamatan warga, dengan tidak mengabaikan keamanan ya yang ada di jalan, dan tidak menimbulkan kesempatan orang untuk berbuat kriminal. Jadi menurut Ibu terkait dengan PJU ya, terkhusus PJU, apakah itu juga benar-benar mempengaruhi tindak kejahatan di Surabaya? Ya, salah satu faktor ya, karena ada yang kita sering dengar kejahatan itu karena adanya kesempatan ya, diantaranya kan begitu. Terus yang Ibu tahu, kenapa Pemkot Surabaya sekarang sedang melakukan pemadaman di beberapa titik ya? Bahkan menurut pengamatan saya di lapangan sudah berbulan-bulan. Kira-kira apa alasan Pemkot Surabaya harus memadamkan PJU di beberapa titik? Ya, salah satunya karena di masa pandemi ini ada refocusing ya, yang kemudian pemerintah kota tentu kemudian menghitung, mengkaji mana yang sekiranya bisa mengurangi pengeluaran ya untuk APBD, penghematan begitulah bahasanya. Tapi menurut saya kalaupun ini dilakukan harus benar-benar dipastikan itu tidak membawa masalah baru ya, masalah baru dalam bidang keamanan warga itu tadi. Sementara, Ana Fajrihatin, Kadis Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, DKRTH Kota Surabaya, ketika dimintai tanggapannya mengatakan dirinya tidak mau berkomentar banyak. Dia hanya berjanji akan segera melakukan pengecekan terhadap sejumlah jalan, di mana PJU-nya sering tidak menyala. Khawatir salah menjawab persoalan yang sedang menjadi sorotan Reni Astuti, Ana meminta Raja Warta untuk mengkonfirmasi, Kabag Humas Pemkos, Febri Aditya Prajatara. Oke Tretan, demikian laporan Raja Warta, terkait dengan adanya sejumlah jalan di kota Surabaya, di mana PJU-nya tidak menyala. Dan, hal tersebut, menuai sorotan dari Reni Astuti.
Assalamualaikum dan sampai jumpa.